Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya alhamdulillah, anak-anakku, kita kembali belajar pendidikan agama Islam kelas 9. Kali ini kita sudah berada pada kompetensi dasar 3.4, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Saya ulangi, kompetensi dasar 3.4, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku, baiklah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yang pertama adalah pengertian qada dan qadar, baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua adalah pembagian qada dan qadar, atau dalam istilah sehari-hari disebut dengan takdir, yaitu takdir muallaq dan takdir mubram. Baik, pertama kita bahas dulu tentang pengertian qada dan qadar secara bahasa. Jadi, qada secara bahasa itu artinya hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sementara qadar secara bahasa kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan. Nah, secara istilah, qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Yang dimaksud zaman atau masa asali itu adalah masa di mana belum diciptakannya segala sesuatu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, qadar secara istilah itu adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, iman kepada qada dan qadar ini di dalam rukun iman itu adalah pada iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah beriman kepada takdir. Nah, tentang takdir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kita lihat ayatnya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Dan segala sesuatu itu di sisi Allah ada takdir atau ada ukurannya atau ada ketentuan atau ketepatannya. Ini bisa kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 8. Nah, anak-anakku, kita bahas lagi sekarang tentang takdir muallaq dan takdir mubram. Jadi yang pertama, takdir muallaq itu secara bahasa artinya digantungkan. Seperti itu. Nah, maksudnya secara istilah atau pengertian yang sebenarnya bahwa takdir muallaq adalah takdir yang dimana Allah Subhanahu wa taala melibatkan manusia. Artinya manusia berhak untuk berusaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, keadaan suatu kelompok, keadaan seseorang sampai kaum, kelompok atau seseorang itu merubah keadaan dirinya sendiri. Jadi ada usaha, ada ikhtiar. Contohnya takdir yang bisa dirubah dengan usaha, bisa diusahakan, itu seperti kepandaian. Jadi kepandaiannya itu tidak ditetapkan oleh Allah. Semua orang bisa pandai kalau mau belajar. Yang kedua, kesehatan. Semua orang bisa sehat kalau dia menjaga kesehatannya. Apalagi di musim corona ini, ya
protokol kesehatan adalah 3: mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan memakai masker. Orang bisa mengusahakan kesehatannya. Orang bisa sehat karena hidup bersih, karena menjaga waktu dan mengatur waktu tidurnya misalnya. Kemudian kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan, kejayaan itu bisa diusahakan. Ada sebuah istilah mengatakan begini, tidak salah kalau kita lahir dalam keadaan miskin. Yang salah adalah kalau kita mati dalam keadaan miskin pula. Nah, jadi fungsi daripada beriman kepada takdir muallak ini adalah kita senantiasa menjadi orang yang giat, yang punya banyak motivasi, yang tidak bermalas-malasan. Kemudian kedua adalah takdir mubram. Secara bahasa artinya pasti. Nah, takdir mubram ini adalah takdir yang kita tidak bisa usahakan, sudah ditetapkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya jenis kelamin. Kemudian umpamanya api punya sifat panas, itu tidak bisa dirubah jadi dingin, kecuali Allah yang berkehendak, seperti yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim. Dilempar masuk ke dalam api, kemudian apinya terasa dingin, bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Tapi itu kehendak Allah. Tapi dalam keadaan normal api tetap panas. Nah, itu takdir mubram, tidak bisa dirubah. Nah, seperti misalnya gaya gravitasi bumi, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi bulat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajal juga seperti itu. Biar bagaimana kita berusaha untuk sehat terus, tapi kalau memang sudah ajalnya, orang sehat pun bisa mati, orang yang muda pun bisa menemui ajalnya, tidak mesti tua. Seperti itu. Nah, demikian anak-anakku penjelasan tentang pengertian qada dan qadar, dan pembagian qada dan qadar atau takdir itu kepada 2 hal, yaitu takdir muallak yang bisa diusahakan dan takdir mubram yang sudah ditetapkan dan sulit untuk dirubah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe agar anak-anakku bisa mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.